nasional adalah nilai-nilai, keyakinan, dan norma yang meresap dan dibagikan yang digunakan untuk memandu kehidupan dalam masyarakat. Komponen kebudayaan nasional ada 4, yaitu yang pertama ada kepercayaan budaya, norma budaya, simbol budaya, cerita dan ritual, dan yang terakhir ada bea cukai. Terdapat 2 model budaya nasional. Yang pertama adalah model Hofstede. Model Hofstede adalah dimensi budaya berdasarkan survei karyawan IBM lebih dari 50 negara. Terdapat 4 hal yang dikemukakan oleh model Hofstede. Yang pertama adalah jarak kekuasaan, yang kedua adalah penghindaran ketidakpastian, yang ketiga ada individualisme, dan yang terakhir adalah kejantanan. Model budaya yang kedua adalah model budaya global atau Global Leadership and Organizational Behavior Study. Model budaya ini memberikan wawasan tambahan untuk memahami budaya. Terdapat 3 dimensi budaya global yang dikemukakan. Yang pertama adalah orientasi masa depan, yang kedua adalah orientasi kinerja, dan yang terakhir adalah orientasi manusiawi. Dalam mempelajari budaya bisnis dan budaya nasional, kita perlu mengetahui pengertian dari budaya bisnis. Budaya bisnis sendiri merupakan nilai, keyakinan, serta norma tentang bagaimana kita melakukan hubungan bisnis di masyarakat. Dalam melakukan bisnis di masyarakat, tentu kita perlu mempertimbangkan etika bisnis. Etika bisnis sendiri memiliki pengertian tentang perilaku yang boleh atau tidak boleh untuk dilakukan dalam bermasyarakat dan dalam melakukan bisnis. Salah satu aspek penting dalam budaya bisnis yaitu berbahasa dalam konteks komunikasi. Karena dalam konteks komunikasi kita mengetahui ada bahasa berkonteks tinggi dan bahasa berkonteks rendah. Dalam bahasa berkonteks tinggi biasanya itu dinyatakan dengan secara langsung atau disebut secara eksplisit. Namun dalam bahasa berkonteks tinggi biasanya hal-hal mengenai bisnis itu tidak disampaikan secara langsung atau implisit. Dalam budaya nasional ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. 3 diantaranya yaitu subkultur, etnosentrisitas, dan stereotip. Subkultur sendiri merupakan perwakilan tentang bagaimana suatu masyarakat itu berperilaku, dan etnosentrisitas itu mengacu pada sesuatu di mana seseorang atau suatu masyarakat itu menganggap etnosentris mereka atau etnis mereka itu paling baik di antara yang lain. Sedangkan stereotip itu mewakili asumsi tentang bagaimana suatu masyarakat atau kelompok tertentu itu berperilaku dan bersifat ataupun berpikir. Dari berbagai penjelasan atau pengertian tentang budaya nasional maupun budaya bisnis, kita bisa mengetahui bahwa kecerdasan budaya sangat dibutuhkan oleh manajer pada saat ini. Karena kecerdasan budaya sendiri menyangkut kompetensi seorang manajer dalam mempelajari dan mengerti terhadap perbedaan-perbedaan budaya dalam melakukan bisnis. Kekosongan kelembagaan biasanya dialami oleh pasar negara berkembang yang mereka tidak memiliki sistem perantara khusus, sistem peraturan, dan tidak memiliki mekanisme penegakan kontrak yang biasanya itu diandalkan oleh perusahaan yang ada di negara-negara maju. Kekosongan kelembagaan itu biasanya ketika mereka meminjamkan uang, mereka itu yang meminjamkan tidak memperoleh uangnya kembali dengan jumlah yang sama atau biasanya lebih cenderung kurang. Institusi sosial adalah kompleks posisi peran, norma, dan nilai yang bersarang dalam jenis struktur sosial tertentu. Institusi sosial itu memberikan batasan dan norma yang memandu perusahaan dan individu agar melakukan perilaku secara tepat sesuai aturan. Jenis-jenis ekonomi itu ada 3, yaitu ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis atau ekonomi komando, dan ekonomi campuran. Ekonomi kapitalis adalah pasar yang mengacu pada sistem ekonomi yang kegiatan produksinya itu disebar oleh hak milik pribadi atau agen mereka yang melakukan kegiatan ini untuk menghasilkan keuntungan di pasar yang kompetitif. Selanjutnya, ekonomi sosialis, di mana sumber daya produksi itu dimiliki oleh negara dan keputusan untuk memproduksi suatu barang itu dikoordinasikan secara terpusat. Selanjutnya, ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang menggabungkan unsur-unsur ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis. Selanjutnya, implikasi bisnis internasional terhadap sistem ekonomi. Ekonomi transisi adalah masyarakat yang bergerak dari sosialisme ke sistem yang lebih berbasis pasar. Tantangan penting bagi
sebagian besar perusahaan multinasional dalam ekonomi transisi adalah memahami efek komunisme yang bertahan lama dan pengaruhnya terhadap pekerja dan perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, salah satu komponen penting lainnya dari sistem ekonomi adalah tingkat campur tangan pemerintah dalam pelaksanaan bisnis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang indeks kebebasan ekonomi yang mengacu pada tidak adanya paksaan atau kendala pemerintah terhadap produksi, distribusi, atau konsumsi barang dan jasa di luar batas yang diperlakukan bagi warga negara untuk melindungi dan mempertahankan kebebasan itu sendiri. Selanjutnya, sistem hukum. Sistem hukum itu adalah sistem yang legal yang mengacu pada sistem peraturan, hukum, dan aturan unik yang mempengaruhi pilihan yang dibuat oleh individu dalam masyarakat manapun dan yang mengatur individu untuk bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang mereka lakukan. Jenis-jenis hukum itu ada 3, yaitu hukum adat, hukum perdata, dan hukum Islam. Hukum adat adalah sistem hukum yang berdasarkan pada keutamaan hukum, dan hukum perdata itu berdasarkan seperangkat aturan dan peraturan yang rinci yang terbentuk dari bagian kode hukum. Lalu hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan pada kitab agama Islam, yaitu Al-Quran. Salah satu aspek lain dari lingkungan hukum adalah melakukan bisnis proyek. Bisnis proyek sendiri dilakukan oleh Bank Dunia. Bank Dunia memberikan sebuah informasi penting mengenai cara melakukan bisnis yang baik di berbagai negara. Ada 4 aspek utama dalam melakukan bisnis proyek ini. Yang pertama adalah memulai bisnis, yang kedua mempekerjakan pekerja, yang ketiga mendapatkan kredit, yang keempat adalah menegakkan kontrak. Selanjutnya adalah resiko politik. Resiko politik sendiri adalah sebuah ancaman sosial, politik, atau ekonomi di negara asing yang mempengaruhi kelayakan dan profitabilitas operasi global organisasi. Agama dan implikasinya terhadap bisnis internasional. Agama pada tingkat fundamental memberikan panduan mengenai cara yang tepat menghadapi ekspektasi masyarakat, prinsip untuk hidup, dan untuk perusahaan multinasional agar mempengaruhi melalui prosedur bisnisnya. Di sini saya akan menyebutkan beberapa agama yang mempengaruhi bisnis internasional. Yang pertama adalah Buddhisme, yaitu tradisi keagamaan berdasarkan agama Buddha yang memiliki filosofi semua makhluk hidup saling berhubungan dan bergantung, dan cara memperlakukan manusia satu sama lain. Yang kedua, Kekristenan atau iman berdasarkan ajaran Yesus. Umatnya mendukung kebebasan untuk mengumpulkan kekayaan dan harta benda. Yang ketiga ada Hinduisme, yaitu berasal dari tradisi kuno India. Aspek yang memiliki implikasi bisnis internasionalnya ini melalui sistem kasta yang merujuk pada tatanan masyarakat India, yaitu memiliki 4 kelompok pekerjaan. Yang selanjutnya adalah agama Islam, penyerahan diri terhadap kehendak Allah atau Tuhan. Islam memiliki aturan yang jelas untuk transaksi-transaksi komersialnya. Yang kelima ada Yahudi, yang diasosiasikan dengan Yahudi rakyat, memiliki banyak hukum yang jelas mengenai banyak aspek-aspek bisnis. Yang terakhir adalah agama Konfusianisme, berdasarkan kepercayaan Tiongkok kuno, di mana penekanannya terhadap ketertiban sistem manajemen kesetiaan, hubungan, dan mementingkan kelompok daripada kepentingan individu. Selanjutnya adalah menghadapi kekosongan kelembagaan. Ada beberapa cara untuk menghadapi kekosongan kelembagaan ini. Yang pertama, kita harus mengajukan pertanyaan yang tepat untuk menentukan jenis kekosongan kelembagaan yang ada. Setelah teridentifikasi, perusahaan diminta untuk bermitra dengan perusahaan lokal untuk mendapatkan akses ke pengetahuan lokal yang mungkin tidak selalu terlihat oleh perusahaan-perusahaan multinasional asing. Dan langkah terakhir adalah perusahaan multinasional harus mampu mengembangkan kecerdasan kontekstual, yaitu kemampuan mempertanyakan asumsi dan keterbatasan pengetahuan yang diterima dan menyesuaikan pengetahuan tersebut dengan situasi baru. Budaya nasional. Terdapat 2 model budaya nasional yang dikemukakan. Yang pertama, Ini adalah melakukan proyek bisnis. Jadi entitas atau lembaga